Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu mau yang memimpin doa kita hari ini kepada Nisa, silakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan doa sesuai dengan tema masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Nisa yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, Ibu ingin menanya nih satu-satu atau langsung semuanya aja deh. Semuanya gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat semua ya? Sehat. Berarti kalau semangatnya lebih dari kedengaran suaranya berarti udah siap untuk belajar hari ini ya? Siap. Oke, Ibu ingin mengabsen. Ibu akan absen melalui G-form ya. Sebentar Ibu kirimkan. Silakan diisi absensi yang sudah Ibu kirim melalui amplop ya, anak-anak. Oke, minggu sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang struktur Lewis dan ikatan kovalen. Nah, sebelumnya Ibu mau nih salah satu dari kalian menggambarkan struktur Lewis dari CH4. Siapa yang mau? Saya dulu. Oke, kepada Firly silakan. Terima kasih ya kepada Firly. Gimana struktur Lewis dari CH4 sudah benarkah? Sudah. Kita beri aplaus buat Firly ya. Oke, minggu yang lalu itu materi berkesinambungan pada hari ini, di mana materi struktur Lewis dan ikatan kovalen itu akan kita terapkan pada materi hari ini yaitu bentuk molekul berdasarkan teori TCE/TA. Oke, sebelumnya Ibu sudah menugaskan ya minggu lalu bahwasannya kalian belajar mandiri tentang teori yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menguji pemahaman atau pengetahuan kalian. Terlebih dahulu kita melakukan pretest ya. Sebentar Ibu kirimkan linknya. Oke, semuanya sudah bisa login ya? Kita kuisnya secara bersamaan, waktunya hanya kurang lebih 3 menit dan dimohonkan nanti semuanya akan diakhiri secara bersama-sama. Jadi dipergunakan waktu semaksimal mungkin. Oke, masih 2 orang yang login. Semuanya bisa login? Sudah semua? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Dijawab ya dengan benar. Jangan saling mencontek. Waktunya sudah mau habis. Oke, gua akhiri ya semua. Satu lagi, Bu, satu lagi.
Oke, ditunggu. Oke, buat kiri. Oke, fishnya sudah melakukan. Skornya dapat dilihat ya pada layar satu yang satu ya. Oke, nanti nilainya akan ibu rekap dan akan ibu kirimkan ke yang guru pas. Oke, mohon perhatiannya anak-anak. Nah, terima kasih yang sudah mengikuti quiz hari ini. Ibu mohon apa yang sudah ibu berikan mohon dipelajari terlebih dahulu agar hasilnya memuaskan ya. Agar tadi tidak ada yang benar satu atau yang tidak ada sama sekali benar, itu nanti dapat diperbaiki ke pertemuan berikutnya. Nah, pada materi hari ini tentunya yaitu bentuk molekul ya. Kita praktikum hari ini akan praktikum membuat bentuk molekul menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya ibu sudah membuat LKPD ya pada Google Classroom. Sebelumnya sudah login ya pada Google Classroom. Sudah dilihat LKPD pada Google Classroom? Oke, pada pembelajaran hari ini ibu berharap kalian bisa yaitu mengetahui seperti apa sih bentuk molekul itu. Apakah bentuk molekul dari senyawa seperti CH4, NH3, dan H2O itu sama? Dan apakah kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita dalam membuat bentuk molekul? Siapa yang tahu yang bahan-bahan yang dapat kita buat menggunakan bahan sederhana untuk membuat bentuk molekul? Ya, tentunya ya sudah tahu semua karena kita praktikumnya menggunakan plastisin. Oke, kita lihat ya materi yang sedikit ibu tampilkan. Nah, pada layar kita perhatikan ada beberapa bentuk molekul. Ada senyawa apa saja? Ya, ini merupakan gambar bentuk molekul dari CH4, NH3, dan H2O. Inilah nanti yang akan kita buat pada praktikum ini. Tapi ada ibu tambahin 3 senyawa lagi agar satu kelompok nanti kebagian senyawa, yaitu 2 senyawa dalam satu kelompok. Nah, pada bentuk molekul dari sini ibu ingin memberikan suatu pertanyaan. Pertanyaan ini hanya didiskusikan saja nantinya setelah praktikum. Dan ibu berharap jawaban dari pertanyaan ini nanti dipaparkan pada minggu kedepannya. Yang pertama itu, apa yang mempengaruhi bentuk dari suatu molekul senyawa? Yang kedua, bagaimanakah dasar surut yang dibentuk oleh atom pusat dengan atom yang terikat dengannya untuk molekul pada yang ketiga tadi? Apakah makin besar atau makin kecil sudut yang dibentuk? Dan yang terakhir itu, apa yang mempengaruhi besar sudut antara atom pusat dengan atom yang terikat dengannya pada 3 senyawa itu? Oke? Sebentar. Langsung saja ya kita melakukan praktikum hari ini. Semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 hadir semua? Hadir. Kelompok 2? Kalian bermasak. Berarti hanya 4 orang ya? Ya. Oke, kelompok 3? Hadir. Oke, ibu mau perwakilan satu kelompok maju ke depan ambil nomor undian. Semuanya sudah dapat ya? Nah,
Nah, dilihat senyawa apa saja yang akan dikerjakan hari ini. Silakan dibuka kertasnya. Oke, alat bahannya kalian sudah bawa ya dari rumah masing-masing? Sudah. Oh, ini ya alat bahannya. Ada senyawa apa saja pada kelompok 2? Ada SF6 sama XF. Ini diambil yang mana? Sama. Kelompok 1? Ada senyawa apa? NH3 sama CH4. Oke, semua alat bahan sudah ada ya di setiap kelompok. Ibu mau praktikumnya kalau bisa kurang lebih 10 menit karena senyawa yang dikerjakan hanya 2 dalam satu kelompok. Satu orang dapat mengerjakan satu senyawa. Dimulai dari sekarang ya. Oke, kita mulai. Prosedurnya bisa dilihat di depan jika belum mempelajari. Oke, silakan dimulai. Aduh, oke. Ini yang buat Nanti jangan lupa hasil dari bentuk molekulnya didokumentasikan karena ini akan dilampirkan pada LKPD nanti. tapi dia tuh Jangan lupa dokumentasinya. Oke, jika kelompoknya sudah siap, angkat tangannya. Kelompok 3 udah siap. Kelompok 1. Oke. Pada hari ini kita sudah praktikum yaitu bentuk molekul. Nah, ibu mau nih kalian dapat mengambil apa yang kita peroleh pada praktikum ini. Siapa yang dapat menyimpulkan apa yang telah dipraktikumkan atau hasil yang telah dipraktikumkan? Siapa yang mau? Ada yang mau berbagi? Ya, kelompok 2 ada yang? Baik. Ya. Kita dengarkannya, Patricia. Di mana molekul senyawa yang akan bentuk yaitu SF6 dengan SF4. Nah, yang pertama adalah SF6. Nah, atau pusatnya di sini plastin yang berwarna merah sebagai atom besar. Di mana bentuk molekulnya yaitu oktahedral. Nah, sedangkan SF4 SF4 atau pusatnya SG di sini membentuk molekul
segi 4 panah. Ya, benar ya. Kelompok lain ada yang mau memaparkan hasil bentuk molekul yang dibuat? Ini yang kelompok kami buat yaitu bentuk molekul dari H2O dan juga BF3. Bentuk molekul dari H2O ini adalah bentuk I atau bentuk bengkok. Kemudian bentuk BF3 ini adalah bentuk panah. Benar ya teman-teman semua. Ada lagi? Terus kita ada kelompok lagi ya. Ini itu Jadi untuk molekul atau SPR dari molekul NH3, di mana NH3 itu kan punya masalah yang sendiri gitu. Jadi dia agak mendorong ke bawah sehingga bentuknya tuh piramida. Maksudnya sih. Nah gitu. Ada yang koreksi? ada yang lain. Trigonal piramida. Satu lagi itu bentuk dari CH4 punya bentuk SPR tetrahedral karena dia pasangan elektron bersama itu ada 4. Kita beri aplaus buat kita semua ya. Terima kasih buat penjelasan dari beberapa kelompok. Mungkin hari ini ada pun yang dapat kita peroleh itu yang pertama kita tahu membuat bentuk molekul 3 dimensi ya. Itu kan 3 dimensi. Kalau yang di papan tulis itu 2 dimensi. Ya betul. Nah kita juga tahu sudut yang dibentuk dari molekul yang kita buat dan ada pasangan elektron bebas dan ada pasangan elektron ikat. Ya betul. Oke, terima kasih buat yang sudah melakukan praktikum dengan baik, yang sudah bekerja. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut pada materi gaya antar molekul. Sebelumnya ada yang bertanya pada praktikum hari ini? Oh ya, silakan Patricia. Saya ingin bertanya Bu, tadi kan bentuk molekul H2O dari kelompok 3 itu bentuk I. Kenapa bentuk molekul H2O itu harus bentuk I? Kenapa nggak linear aja? Padahal misalkan kalau H2O bisa aja bentuknya seperti linear lurus kayak gini. Oke. Semuanya dengar ya pertanyaan Patricia? Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau memberikan atau sedikit yang kalian ketahui tentang dari pertanyaan Patricia? Siapa yang mau? Oke, silakan. Kenapa dia itu nggak lurus aja? Karena kan kalau H2O itu dia ada 2 pasang elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu dia tuh itu tempatnya yang lebih besar dibandingin sama yang berikatan. Makanya kenapa bentuk di bengkok? Karena ada pasangan elektron bebas itu butuh bentuk yang lebih besar. Ya. Jawabannya sudah cukup benar ya. Mungkin mengapa bentuknya itu tidak linear ya? Mungkin kalau H2O itu kan memiliki pasangan elektron bebas. Nah, senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas berarti tolakan pasangan elektron bebasnya itu sangat besar dari pasangan elektron ikat. Oleh karena itu elektron bebas itu bergerak secara bebas sehingga ikatan antara atom H itu berjarak dari elektron bebasnya sehingga membentuk V. Sudah dimengerti Patricia? Ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana dengan bentuk CH4 yang digambar kiri? Itu kan bentuk CH4-nya seperti ini kan. Nah, terus di kelompok 1 bentuk tetrahedral bentuknya seperti ini. Nah, terus saya ingin bertanya Bu, tadi kan di slide sudut besar sudut ikatan molekulnya itu 109,5 derajat. Nah, terus kalau di sini kalau kita perhatikan bagaimana dengan besar sudut ya 90 derajat. Kenapa bentuk tetrahedralnya tidak seperti yang Bapak tulis di gambar oleh Billy? Kenapa harus seperti tetrahedral seperti ini? Oke, Ibu bantu jawab ya. Mungkin Patricia yang terakhir ya. Karena waktu kita tidak banyak. Mungkin siapa yang bertanya nanti boleh di WA dulu. Ibu akan menjawab, itu kan contohnya. Yang digambarkan oleh Billy tadi yaitu seperti ini mungkin. Itu mengapa berbeda dengan yang kita buat? Karena yang dimakan tersebut itu adalah bentuk molekul yang struktur laser CH4 itu dalam bentuk 2 dimensi. Sedangkan yang kita kerjakan hari ini bentuk molekul 3 dimensi. Oleh karena itu, mengapa pada
saat menggambar yang digambarkan seperti itu, melainkan seperti yang di PPT tadi ya. Nah, mungkin agar kita lebih mudah memahami struktur Lewis elektron valensi yang dimiliki oleh suatu unsur tersebut. Mungkin jika CH4-nya seperti ini, sudut yang dibentuk antara CH4 yaitu atom pusatnya adalah C. Atom pusat dari CH4 betul nggak C? Ya. Nah, atom yang terikat dengan atom pusat itu ada 4, yaitu atom apa? Ya, betul. Nah, sudut yang dibentuk antara atom pusat C ke atom hidrogen itu berapa derajat? 90. Ya, 90 ya. Jadi dari kita urutkan ya, ini hidrogen 1, 2, 3, 4. Dari yang pertama ke yang nomor 3 berapa derajat? Nah, berarti berbeda ya, dari sini ke sini 90. Oleh karena itu, pada molekul yang kita buat tadi, boleh dipinjam nak? Boleh. Oke. Nah, bentuk molekul pada CH4 itu oktahedral. Di mana? Mohon maaf, tetrahedral, yang dimana atom C mengikat unsur hidrogen yang sama, yaitu ada 4 hidrogen yang sama. Nah, karena unsur yang diikat itu adalah unsur yang sama, maka sudut yang dibentuk juga harus sama. Oleh karena itu diberi sudut 109,5. Oke? Apakah manusia dan teman-teman semua dapat memahaminya? Mungkin cukup sekiannya. Jika ada yang bertanya lagi, Ibu beri kesempatan nanti di WA grup kita. Oke, sebelumnya kita akan pada materi berikutnya kita akan membahas yaitu materi gaya antar molekul. Ibu berharap sebelum pertemuan yang berikutnya, pertemuan kelima, kalian mempelajari materi tersebut agar kita lebih mudah mengaplikasikannya nanti pada saat pembelajaran. Nah, di Google Classroom Ibu sudah buat LKPD dalam bentuk PDF dan bentuk Word. Mohon dikerjakan. Ibu mau pengumpulannya 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Bisa ya? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita dan praktikum hari ini, Ibu mau yang pimpin doa kita hari ini ketua kelas. Siapa ketua kelas di sini? Montian. Siapa? Muti atau? Oke, kan ketua kelas itu. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa bagaimana dan masing-masing. Jangan bertanya anak-anak, serius. Di dalam hati dimulai. Berlari. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi.